وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau absen dulu ya. Ahmad Reksi, Armito, Bintang, Jaya, Firda, Gusti, Anis, Henny Manifu, Juliati, Bagas, Syarul, Nania, Vera, Elma. Ada dua ya yang tidak hadir, satu terpapar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Masih semangat? Masih semangat ya. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Semangat Allah. Semangat pagi? Pagi luar biasa. Semangat Allah. Dan kesiapannya mengikuti pelajaran produktif ya. Karena kita hari ini masih teori jadi nggak dilaksanakan di lab, tapi harap tetap semangat walaupun tidak praktek ya. Oke, sebelumnya kemarin itu kita belajar mengenai apa? Gambar kan. Oke, hari ini kita belajar lagi terkait toleransi geometris. Karena nanti pada saat pelaksanaan akhir semester, toleransi geometris ini masuk ke dalam materi juga ya. Jadi aku harap kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Apabila kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik, kalian nanti diharapkan untuk kedepannya itu bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari terkait toleransi geometris, toleransi linier. Itu tuh sangat penting ya pada saat kalian nanti bekerja jadi operator produksi atau nanti drafter atau perancang. Ya, kenapa sih harus belajar toleransi? Sini ada yang tahu kenapa? Kalau misalnya kita nggak belajar toleransi, ya itu yang paling mudah di sini aja. Jendela itu kalau misalnya kamu tidak bisa memperhitungkan ada toleransi, ya itu kira-kira bisa nggak dia untuk kamu itu? Enggak. Ya toleransi itu nanti berkaitan sama bentuk atau nanti berpengaruh pada bagaimana fungsi dari produk yang nanti mau kita buat. Kayak misalnya itu kalau misalnya nggak ada toleransi itu pasti nanti bisa lepas ya. Ya ini kan kayak gini. Nah ini kan ada celah di sini ya. Nah celah yang dibuat di sini juga itu nanti berkaitan dengan toleransi. Ya semuanya jadi semua itu pasti nanti ada toleransinya. Nah kita hari ini belajar tentang toleransi geometris ini nanti berkaitan sama bentuk sesuai dengan fungsi dari suatu produk. Jadi untuk membuat misalnya proyektor, membuat jendela, membuat pintu itu pasti nanti ada penyeraan toleransi bentuk yang nantinya dirancang oleh drafter. Pada hari ini itu kita di KD 3.9 menganalisis toleransi geometris pada gambar. Untuk IPK-nya itu nanti diharapkan kalian bisa menentukan toleransi geometris pada gambar, lalu bisa menganalisisnya. Nah di sini kelemahan kalian itu kan pada saat menganalisis. Nanti soal yang diberikan itu nanti bisa dalam bentuk individu juga dan kelompok. Nah untuk mengecek kalian nanti bisa paham atau tidak, nanti ibu akan memberikan tes dulu di awal. Nanti tos tesnya di akhir karena ibu ingin mengukur bagaimana kalian itu sudah paham atau belum, sudah bisa atau belum menganalisis toleransi geometris. Dan untuk KKM-nya itu tentukan itu 75. Jadi nanti minimal 75 itu pasti dikasih. Merah, biru, kuning, hijau, ungu, putih, coklat. sebutkan warna tulisannya. Cepat ya. Ya. Ayo biar konsentrasi. Kuning, merah, hijau, ungu, coklat, putih. Siap. Cepat ya. Oke, berarti udah mulai bisa fokus belum? Udah ya. Oke, tadi yang pertama
Pretest itu coba udah disiapin tadi kertas lembarnya. Tunggu kasih waktu di sini ada mungkin 10 menit ya untuk mengerjakannya. Langsung aja tulis jawabannya. Kelihatan nggak? Kurang ya? Oke, langsung ditulis jawabannya. Tapi jawabannya misalnya A, tulis kondisi matanya. Kalian lihat dulu video ini. Sambil buka bukunya, kalau ada yang perlu dicatat.
garis, profil garis, profil permukaan, profil muka, sejajaran, posisi, konsentrisitas dan kesamaan suhu, konsentrisitas dan kesamaan sistem putaran total. Oke, berarti tadi dari sifatnya itu ada 3 jenis berdasarkan apa aja ini? Elemen tunggal, ada elemen yang berhubungan, dan terakhir berdasarkan posisi. Jadi maksudnya sifatnya itu tadi ada 3, yang sifat jenisnya ada macam-macam. Buat kalian yang bisa dipahami, nggak harus dihafal tapi paham. Kalau paham pasti nanti bisa otomatis ingat. Nah, itu nanti sebenarnya kita udah mulai dari itu ya tentang toleransi liar karena di kelas 11 ya. Tapi mungkin udah lupa nih nanti review lagi. Oke, di sini bentuk dan posisi kurang teliti itu pasti fungsi komponennya terganggu. Tadi yang bilang kalau misalnya kamu sebagai engineer itu tidak memperhitungkan toleransi dengan tepat untuk membuat jendela atau pintu, jadi kan pintu ini pintu kalau misalnya pelonggaran juga kan tidak sesuai dengan fungsinya ya. Nanti kalau pelonggaran misalnya ada hewan atau binatang itu bisa masuk, ya kan, mengganggu juga. Terus kalau misalnya terlalu sesak suaranya atau apa namanya jarak antara pintu 1 dan pintu 2, itu kalau terlalu sesak itu bisa nggak kita nanti buka pintunya? Pasti akan kesulitan kan? Jadi itu kan mempengaruhi tadi fungsi komponen tersebut kan pintu itu kan harusnya bisa dibuka dan itu dengan mudah. Tapi kalau kamu tidak memperhitungkan toleransi, itu nanti fungsi dari pintu tersebut pasti akan terganggu. Ya. Lalu menentukan pengerjaan tambahan dalam arti karena kalau misalnya kita salah atau misalnya membuat produk yang reject, itu pasti nanti akan mengulang lagi pengerjaan tambahan. Ya, misalnya harus ditambahin lagi atau dikurangi lagi bahannya. Nah di sini toleransi bentuk dan posisi itu pastikan fungsi komponennya memang sesuai, ya kan? Dan memastikan sifat tunggalannya. Artinya gimana? Nah yang tadi yang bilang, ini kita bisa lihat jenis toleransi bentuk dan posisi menurut standar ISO. Ini menurut standar ISO. Jadi kalau kalian tadi lihat video pembelajaran, itu jenis-jenisnya udah kalian pahami dulu, ya kan? Kalau kelulusan atau kalau dia bentuknya garis doang, ya garis horizontal. Rataan kayak trapesium. Untuk selatan itu berarti lingkaran. Keseimbangan berarti ada lingkaran, itu tadi ada garis di sini. Terus kemudian garis itu setengah lingkaran, kemudian bentuk tinggal itu sama setengah lingkaran tapi ada garisnya. Kesejajaran itu garis 2 ini, ya. Terus menentukan urusan berarti tadi apa namanya simbolnya tegak lurus. Kemiringan berarti ada sudutnya, ingat. Nah, posisi tadi ada lingkaran ada tanda kayak garis lurus, ya. Konsentrisitas apa sih? Ada nggak konsentrisitas? Jadi itu misalnya gini, ada apa namanya lubang, ya misalnya handle. Nah itu antara lubang yang ada di base sama yang handle mau masuk itu harus satu pusat. Itu yang disebut konsentrisitas. Satu pusat maksudnya benar titiknya itu sama, ya satu sumbu. Nah konsentrisitas itu kayak gitu. Simetrisan udah paham ya? Simetris itu kan berarti bentuknya sama. Terus apa namanya ukurannya juga sama gitu. Kalau simetris. Terus penyimpangan atau kesalahan putar itu berarti dia ada panah tapi dia miring. Ya. Nah ini yang tidak memerlukan elemen dasar yang tadi kita mau berbicara keterangan toleransi. Nah ini oke ya. Contoh menunjukkan elemen dasar atau acuan dan daerah yang diberi toleransi. Nah tadi kita tadi kontak toleransi. Yang pertama itu simbolnya, simbol apa ini? Kesejajaran dengan tanda toleransinya 0,1/100. Bidang A, bidang A. Nah ini tadi bilang penunjukannya gimana sih Bu? Tadi yang bilang boleh di bagian yang mau dikasih keterangan toleransi atau di garis dimensinya, ya. Nah ini bidang A maksudnya. Jadi Ibu sudah sampaikan nanti ada LKPD atau lembar kerja peserta didik per kelompok nanti dibagikan. Ini diisi ya. Isi nama kelasnya terus nama kelompoknya. Apa ini? Ada yang baru nggak tadi? Oke, bisa Ibu kasih waktu sampai jam 11. Bisa ya, antara presentasi ke depan. Oke, mulai kerjakan. Ini boleh searching di internet, boleh lihat buku catatan, boleh lihat sampai di satunya untuk menjawab seperti ini. Harus semua Nah, itu ada 5 soal, tapi 2 soal itu memang soalnya menganalisis. 3 soalnya tidak ada. Jadi kalian coba
dalam kotak toleransinya ada M. Oke. Batas maksimal. Kurang ya, bukan. Ada yang mau? KM ini. Iya. Itu apa lagi? Kan punya Apa tuh mas? Apa ya? Tadi udah dijelasin soalnya, berarti tadi belum fokus ya. M itu apa? Bukan, maksudnya di dalam kotak toleransinya ada M kan ada di situ ya, parameter terkait itu. Ayo apa? Oh, ini kalau satu aja. Material. Material apa? Itu terang material. Tapi maksudnya apa? Material. Iya, tapi ada maksudnya materialnya apa? Kondisi material maksimum. Oke, good. Kita masuk. Jadi itu adalah kondisi material maksimum. Mengerjakan lembar kerja peserta didik 4 kelompok ya, dan sudah selesai semua ya. Oke, ibu mau mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin 3 kelompok saja yang maju. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan bekerja peserta didik pertama kali. Materi tentang toleransi geometris. Soal yang pertama, di sini ada gambar penerapan simbol toleransi. Di bawah ini terdiri dari beberapa simbol toleransi. Perhatikanlah pada setiap panah merah yang mengidentifikasi makna yang berbeda-beda. Coba diskusikan ya bersama teman kelompok kamu. Analisislah arti dari setiap gambar yang diberi anak-anak. Tuliskan jawabannya di lembar jawaban KPD ini. Dan di sini sudah ada gambarnya, boleh diperhatikan. Yang pertama ada 44 kurang lebih 0,125. Setelah pengertiannya, untuk toleransinya itu, untuk mencari toleransi batas atas dikurang batas bawah, yaitu 0,125 dikurang 0,125. Dan di sini ada keterangan 44 itu jarak dari legal shot benda. Jadi kalau toleransinya bidang ini, bidang bawah. Sisanya adalah bidang sempit. Sebelahnya untuk manfaat ini adalah kerjaan. Kerja dari pagi ke sini. Untuk kelompok 1 itu toleransi. Jadi ini batas atas sama batas bawah itu 0,125. Dan untuk maksimalnya itu 0,25. Jadi kira-kira di sini 4 tambah 0,25 itu batas atasnya. Jadi batas atasnya untuk maksimalnya itu 44,125. Batas bawahnya 44 kurang 0,125. Jadi jawabannya 43,125. Ini. Jadi maksudnya yang 44,125 itu ukuran maksimumnya. Tahu kan minimumnya? Minumnya 4,125. Untuk toleransinya nilainya Toleransinya 0,125. 0,125 dikurang minus 0,125. Min kali min plus, jadinya 0,125 tambah 0,125 berapa sih? 0,25. Itu misalnya 0,25 jadi beta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk kelompok
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang membacakan kisah yang sedang ini. Ya, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu simetrisan alur salah satu terhadap patokan simbol 2. Ya, saya akan sampaikan contohnya. Diperhatikan sama. Ya, ini saya akan seperti ini. Jadi simetrisan alur terhadap patokan simbol. Jadi patokannya dari bidang sini. Jadi kesimetrisan dengan ada toleransi 0,05 dengan basis A terhadap sumbu bidang atas juga. Jadi kalau bisa seperti itu bisa dipahami. Ya. Ya, oke, good job. Yang benar itu tadi, benar yang tadi dipresentasikan sama Mario. Basisnya sudah sesuai sama kunci jawaban yang dibikin. Memang A itu di sumbu yang bidang nomor 2. Terus slotnya itu yang ini. Jadi yang dikasih bukan yang nomor 2-nya, keterangan toleransi geometrisnya, tapi yang nomor 1-nya. Oke, good job. Beri aplaus dulu. Lanjut. Tadi nomor berapa? Anak-anak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kita pakainya di sini. Di sini saya menjelaskan tentang perhatian 8 kali kalimat. Jadi maksud dari toleransi ini yaitu jumlah lubangnya berjumlah dalam dua dengan diameter masing-masing 5 mm. Maka toleransi minimumnya tetap 5 mm. Dengan toleransi maksimalnya 5,05 mm. Ini saya juga akan jelaskan tentang toleransi kuliah ini. Jadi maksudnya itu kalau 1 sampai 12 ini panjangnya ini. Ya, Iya, dia biasanya. ya, kalau WNF itu berarti jenis kuliahnya WNF. Yang kalau WNF itu merupakan bulir dalam dimensi gabungan dari meter garis dalam segi puncak dan akut derajat dengan satuan dan masuk dalam kelas 2A. Kelasnya 2A. Kelas 2A. Jadi ada kelas 1 dulu. Coba tunjukin ke ibu apa namanya gambar-gambarnya mana? Itu dari yang depan dulu ya. Gimana? Penentukan toleransi geometri itu adalah yang C, suhu proses terletak dalam silinder dengan jarak 2,03 suhu proses Boros terletak dalam silinder dengan jarak 0,03. Setuju semua dengan jawaban kelompok 7? Setuju semua? Enggak. Oke, benar nggak? Setuju. Oke, good job. Berarti paham ya? Coba nih, ibu nanya, kenapa bisa jawabannya C? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Kenapa jawabannya C? Kenapa nggak A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak D? Kenapa nggak C? Ayo, coba lihat gambarnya lagi. Kita jawab, jangan ngasal. Lihat dulu dari maksud soalnya itu kayak gimana dan gambarnya itu kayak gimana. Di sini apa nih? Ini garis apa? Sumbu ya kan? Dia di tengah. Sumbu. Ada di dalam berarti. Nah, sumbunya ini kan bidang ya kan? Sumbunya ada di dalam apa di luar? Dalam. Berarti kita cari yang dalam. Ini dalam, ini dalam. Ini pusat. Jadi gini, caranya memang seleksinya tuh kayak gitu ya. Di dalam. Kalau yang ini harus di dalam. Ini dalam ya. Ini dalam. Ini dalam. Dalam. Terus ini enggak. Ini berarti salah. Yang ini pusat malah. Nah, berarti sisa 3 jawaban. Nah, cara milih yang paling tepat tadi berarti gimana? Sebenarnya gini nak, ibu kasih trik ya. Itu mau pelajaran matematika, mau pelajaran bahasa Indonesia. Kalau ada soal pilihan ganda, itu kamu bisa seleksinya itu jawaban yang paling banyak di pilihan itu. Kata kuncinya kan dalam. Oh berarti di dalam. Terus kita melihat gambar memang benar di dalam kan. Nah berarti D sama E jangan dipilih, pasti salah nih jawabannya. Berarti sisa A, B sama C. Gitu. Nah supaya bisa dapat yang benar-benar jawabannya C, berarti gimana? Kalau yang B kenapa nggak tepat? Karena tidak ada toleransinya atau harga toleransinya ya. Berarti ini yang A udah ada loh. Toleransinya 0,03. menunjukkan diameter bukan jarak. Karena yang kita tidak Berdiameter. Oke, good. Berarti bisa ya nyeleksi ya. Bisa nanti kalau lagi ujian dapat soal kayak gini, cara mengambilnya, cara analisisnya, cara nelaannya sampai kamu jawab yang paling tepat. Insya Allah bisa ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 7. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain dikumpul KPD-nya ke ibu untuk ibu nilai dan ibu analisis hasilnya. Oke, yang paling tepat adalah yang E, ya. Kenapa E tadi? Menunjukkan diameter, ada kata kuncinya di sini sebesar 0,08. Kenapa dia nggak disebut? Karena nggak ada keterangan. Diameternya gampang banget nggak? Gampang, jadi seleksinya gitu ya nak. Dan sesuai sama maksud dari soalnya. Oke, lanjut.
Tadi yang 11 udah pernah dijadikan 13. 13 coba. Itu lambang apa, Nak? Kesejajaran. Nah, jawaban yang paling tepat itu keterangannya ini diterapkan pada apa? Tadi aku bilang, kalau misalnya toleransi suaian, ingat ya, H atau huruf besar misalnya dia A, ya, terus misalnya B, tapi huruf besar itu untuk lubang, keterangan lubang. Tapi kalau hurufnya kecil, F, G kecil, H kecil, ini untuk poros, ya, itu ya. Nah, coba dilihat di sini, yang jawaban yang tepat itu apa? Suaian. Lubang yang mana ini? Ya, abjad ini adalah memang ada apa namanya artinya, Nak, itu adalah suaian lubang. Jumlahnya berapa tadi Ibu? Tadi juga kasih clue 8. Terus apa namanya daerah toleransinya apa? H. Ya, jadi otomatis A, B, C sama E itu salah. Langsung aja jawabannya aja A, B, C, D atau E untuk post test ini. Karena Ibu mau ngukur, kemarin kan kalian pretest itu belum Ibu kasih materinya, udah dikasih soal. Pasti jawabannya memang dan nilainya banyak yang remet, yang tuntas hanya 20%. Nah, Ibu berharap tadi udah Ibu kasih materi, kalian bisa jawab. Nah, tadi udah Ibu jelaskan juga terkait suaian. Sudah nomor 20. Sendiri-sendiri ya, tidak ada yang diskusi. Ini adalah sendiri-sendiri individu. Jadi kerjakan sendiri. Jawaban temannya belum tentu benar. Mendingan percaya pada diri sendiri. Sudah nomor 2? Nomor 3. Sudah, Pak? 3. Kelihatan kayak ini. Kurang lebih ini ya. Kita di kegiatan akhir dari proses pembelajaran hari ini, sebelum Ibu tutup ada yang mau menyimpulkan terkait hari ini pelajaran toleransi geometris dari minggu lalu. Toleransi geometris itu dari kalian kerja kelompok sampai tadi presentasi sampai tadi pembahasan soal Ibu. Ayo, yang bisa berikan kesimpulan. Mewakili teman-temannya yang belum pernah ngomong. Dia malah, ya, berikan kesimpulan terkait hal ini dan minggu lalu pokoknya terkait materi toleransi. Menurut saya materi toleransi geometris itu tapi kadang saya kurang paham di bagian ekonomi itu Hitung-hitungannya masih kurang paham. Tapi dari proses keseluruhan yang kamu sudah dapat apa saja? Itu aja. Kesulitannya apa? Tadi itu cara perhitungannya. Kalau analisis soal tadi udah paham. Oke. Kalau kerja kelompoknya gimana? Ada peningkatan nggak teman-teman? Bagaimana diskusinya? Ada. Tapi belum lebih ini lagi ya yang diharapkan ya. Oke, nggak apa-apa. Semua proses pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih atas kesimpulannya. Jadi Ibu tambahkan ya dari materi toleransi geometris ini yang paling penting adalah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari itu semua itu adalah ada batasannya. Ternyata toleransi itu penyimpangan itu bisa diizinkan, tapi ya sesuai dengan tadi yang sudah disepakati. Dan semua produk yang kita buat itu pasti ada toleransinya dari linear maupun bentuk. Karena itu akan mempengaruhi fungsi dari produk tersebut. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti Ibu nilai semuanya dari prosesnya, dari LKPD-nya secara keseluruhan karena tadi yang presentasikan belum semua bagian. Ibu doakan mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan ujian semester itu berjalan dengan baik. Semuanya nilainya tuntas, ya, jangan remedial biar nanti tinggal fokus pada kegiatan uji kompetensi. Amin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, boleh berdoa dalam hati sambil ditutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih dan akhiri jalan.